Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajaba du'a may yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan Islam, iman, dan kesehatan badan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh orang yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa pokok yang dapat kita petik dari ayat tadi. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk berdoa atau memohon kepadanya. Kedua, Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga, orang yang enggan untuk beribadah, maksud beribadah di sini adalah berdoa, adalah orang yang sombong. Keempat, orang yang enggan beribadah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Alangkah pemurah Allah, Dia membuka pintu lebar-lebar bagi hambanya untuk memohon kepadanya. Bahkan Dia mengancam hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Mereka yang tidak mau meminta kepadanya dianggap sebagai orang yang sombong dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah juga mengetahui apa yang menjadi keinginan kita. Dan jikalau kita tidak berdoa pun, Allah tetap akan memberi kita rezeki selagi kita masih hidup di dunia ini. Lalu mengapa kita harus berdoa? Kita berdoa bukan berarti kita memberitahu kepada Allah bahwa kita membutuhkan atau menginginkan sesuatu. Sebab Allah Maha mengetahui. Akan tetapi, kita berdoa kepada Allah adalah menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkannya. Karena itu, berdoa adalah satu wujud penghambaan seseorang kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika doa adalah ibadah, bahkan menjadi inti daripada ibadah, maka seandainya jika seseorang dengan tulus ikhlas berdoa kepada Allah, maka seandainya saja Allah tidak mengabulkan doanya itu, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah karena ia telah melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Lalu bagaimana jika doa tersebut dikabulkan? Ia mendapatkan dua keuntungan, yaitu pahala dari Allah dan keinginannya tercapai. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Abu Ya'la, dan Ibnu An-Najjar, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Bagi seorang mukmin, doa adalah senjata. Kita tahu bahwa senjata memiliki hubungan erat dengan pemakainya. Dua orang yang berbeda menggunakan satu senjata yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Karena itu, dua orang mengucapkan doa yang sama, tetapi keduanya mendapatkan hasil yang berbeda.
Seorang pemanah yang handal dengan busur dan anak panah yang bagus bisa memanah dengan tepat dengan sekali panah. Berbeda dengan orang yang tidak ahli memanah. Meskipun ia memegang busur dan anak panah yang bagus, tetapi jika tidak pandai memanah, maka anak panahnya belum tentu bisa tepat mengenai sasaran. Lalu apa yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukan tiada lain adalah menambah peluang. Jika satu anak panah meleset, maka susullah dengan anak panah yang lain. Insya Allah, dari sekian banyak anak panah yang kita lepaskan, ada satu atau lebih yang tepat mengenai sasaran. Begitu pula dengan doa kita. Jika para nabi, para sahabat, dan para ulama salafus saleh berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan dengan segera, adalah karena kedekatan mereka kepada Allah. Doa mereka bagaikan panahnya, dan mereka adalah para pemanah yang mahir. Mungkin terlalu tinggi hati kita mengklaim diri kita sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Mungkin terlalu pede jika kita berharap sekali berdoa langsung dikabulkan. Karena begitu jauhnya kita kepada Allah. Maka kita bisa diibaratkan sebagai pemanah yang tidak handal. Dan satu-satunya cara adalah kita berdoa terus-menerus tanpa henti dengan satu keyakinan Allah pasti mengabulkan. Adapun waktu mengabulkannya kapan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah lebih mengetahui kapan waktunya untuk mengabulkan doa-doa kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kekuatan doa mampu mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan. Kekuatan doa mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang membakar. Kekuatan doa mampu menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bahkan kemudian menenggelamkan Fir'aun. Kekuatan doa mampu mengantarkan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi orang yang kaya raya sedunia. Bahkan tidak ada orang yang melebihi beliau kekayaan dan kekuasaannya hingga hari kiamat. Kekuatan doa mampu menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam yang sakit parah dalam waktu yang lama. Kekuatan doa mampu menurunkan makanan dari langit, menyembuhkan mata yang buta, menyembuhkan penyakit lepra, dan bahkan menghidupkan kembali jasad yang sudah mati, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kekuatan doa mampu mengantarkan baginda Rasulullah SAW menuju kejayaan dunia dan akhirat, mengubah jazirah Arab yang tidak berperadaban menjadi berperadaban tinggi, bahkan mampu mengubah dunia. Bukankah doa begitu dahsyat? Sebenarnya bukan doa itu sendiri yang dahsyat. Akan tetapi sebenarnya doa itu menjadi sangat hebat dan sangat dahsyat karena Allah yang mengabulkannya. Allah Maha Kuasa. Dia bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah dan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit bagi hambanya. Sekarang apa keinginan kita? Apa kita ingin kaya raya? Apakah kita ingin menjadi orang yang luar biasa? Apakah kita ingin menjadi orang yang terkenal? Apakah kita ingin sembuh dari penyakit yang menahun? Apakah kita ingin bisa cerdas? Semua pertanyaan tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan lain solusinya satu, yaitu doa. Jika kita memiliki hajat baik dunia maupun akhirat, mintalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar apa yang kita hajatkan bisa disampaikan, agar apa yang kita idam-idamkan dan kita cita-citakan terlaksana. Dan jangan sekali-kali ragu dalam meminta. Yakinlah kepada janji Allah. Yakinlah kepada kekuasaan Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seandainya saja seluruh jin dan manusia di jagat raya ini, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kelak di hari kiamat berkumpul di satu tempat, lalu mereka mengajukan semua permohonannya, niscaya Allah Maha Kuasa untuk mengabulkannya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya golongan yang pertama dan terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin berdiri di suatu tempat, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku beri setiap orang apa yang menjadi permintaannya, maka tidaklah itu mengurangi
apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana jarum mengurangi air apabila dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah sejak saat ini kita tanamkan satu keyakinan yang kuat dalam diri kita, bahwa tidak mustahil bagi kita untuk memperoleh sesuatu yang kita idam-idamkan jika kita memohon kepada Allah. Jangan lagi kita terpenjara oleh pemahaman bahwa kita hanyalah seekor pungguk yang tidak boleh merindukan rembulan. Kiranya bukan hanya salafus saleh saja yang berhasil mendapatkan apa yang diminta. Banyak kesaksian orang-orang pada zaman sekarang yang menunjukkan bahwa apabila berdoa kepada Allah, pasti Allah mengabulkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang rajin berdoa kepada Allah, sehingga Allah mencatat kita sebagai orang yang rajin beribadah, dan semoga pula Allah mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Demikian yang dapat tersampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.